Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dalam ibadah ini mengaturkan pujian di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 405 bait yang pertama, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kekasih Tuhan, kita masuki pengakuan dosa. Kita bersama-sama menerima hukum kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mengakui segenap dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengampun, dengan segala kerendahan hati kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh menyesal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita mengaturkan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, saat ini kita menerima berita anugerah dari
Yohanes 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan untuk berita anugerah, dan selanjutnya kita terima petunjuk hidup baru dari Matius 6 ayat 20 dan 21. Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima. Mari kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan dalam ibadah ini wujud kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kini kita bersama-sama memasuki pelayanan sakramen baptis. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan: satu, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Tiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Empat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke kehidupan baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa, anak-anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru.
Amin. Bapak Ibu yang membaptiskan anak dipersilahkan berdiri, yaitu Bapak Ibu Febrian Prastama Aji. Yang kedua Bapak Ibu Frans Agus S. Irianto. Bapak Ibu yang saya kasih, supaya jelas bahwa Bapak Ibu percaya anak saudara-saudara juga dikaruniakan keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak-anak saudara, agar ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percayanya. Saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Dua, apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak-anak yang saudara-saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Tiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Febrian Prastama Aji? Bagaimana jawab saudara Bapak Ibu Frans Agus S. Irianto? Silakan persiapkan anak-anak saudara. Yotam Aji El Nino, kamu saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. King Leon Adventino S. Irianto, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan menghantarkan berkat Tuhan untuk keluarga yang baru saja membaptiskan anak mereka. Kepada keluarga yang baru saja membaptiskan anaknya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong dan membimbing saudara dan anak saudara sehingga sampai mencapai kesempurnaan keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali, dan kepada keluarga yang baru saja membaptiskan anaknya, kami persilahkan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang tua yang baru saja membaptiskan anak mereka, dan inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan, agar anak-anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang memperbolehkan kami merasakan akan penyelamatan Allah atas diri keluarga kami dan juga anak-anak kami. Kami berdoa untuk orang tua yang baru saja membaptiskan anaknya. Berkatilah Tuhan supaya mereka bertanggung jawab atas iman anak-anak mereka sampai dewasanya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saatnya pelayanan pengakuan percaya atau sidi. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, ada saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya karena telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara
tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilahkan berdiri, yaitu Saudari Natalia Kristi Anandita. Yang kedua, Kurnia Prasetyo Rini. Dan yang ketiga, Henok Putri Sugiarwi. Saudara-saudara, agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Dua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Tiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Empat, apakah saudara bersedia menerima pemeliharaan kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Lima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Saudari Natalia Kristi Anandita? Ya, dengan senang hati. Bagaimana jawab Saudari Kurnia Prasetyo Rini? Dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudari Henok Putri Sugiarwi? Ya, dengan sepenuh hati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan menghantarkan berkat untuk mereka yang baru saja mengakui percaya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk yang baru saja CD, kami persilahkan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudari-saudari yang telah menyatakan pengakuan percaya. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepada mereka, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan, sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau perbolehkan iman percaya kami senantiasa bertumbuh dan berkembang. Terkhusus untuk anak-anak-Mu yang sudah menyatakan pengakuan percayanya secara pribadi. Berkatilah mereka di dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka senantiasa menampakkan kedewasaan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pelaksanaan sakramen baptis dan CD, marilah kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan secara istimewa. Di dalam kita mengaturkan persembahan istimewa, kita bersama-sama mengaturkan persembahan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hidup segar dari surga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaturkan doa syukur, syafaat, serta pelayanan firman. Bapa yang Maha Baik, dalam ibadah ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur karena berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dalam situasi apapun seperti yang kami rasakan saat ini. Sukacita dan kedamaian senantiasa ada, tidak tergoyah oleh berita-berita yang mengkhawatirkan, khususnya soal kesehatan. Kami percaya Engkau senantiasa hadir dan menolong kami, baik di tengah keluarga kami, baik jemaat-Mu, ataupun di saat kami bekerja. Kalaupun saat ini ada di antara kami yang harus isolasi mandiri, kami pun percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan semakin baik untuk kesehatan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang isoman. Kekasih Tuhan, kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Di suasana apapun, mampukan kami merasakan pemeliharaan iman percaya kami, dan mampukan kami menjadi saksi yang hidup, mewujudkan kepedulian terhadap sesama kami yang membutuhkan perhatian. Kami serahkan setiap kegiatan yang ada di gereja-Mu, kami serahkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin Engkau senantiasa beserta kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak bersama-sama menerima firman-Mu, tuntun dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita terima saat ini diambilkan dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepadamu, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Judul khotbah saat ini, Yesus Kristus damai sejahtera kita. Kekasih Tuhan, bicara soal damai di saat seperti ini sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang yang hatinya gundah, khawatir, was-was. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, begitu banyak yang masih menderita sakit karena penyakit ini. Bagaimana kita menemukan kedamaian di saat yang seperti ini? Apakah kita di rumah saja, tidak beraktivitas, di kamar? Karena kalau berhubungan dengan orang, bahkan saudara sekeluarga pun, itu penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kalau suami atau istri kita atau anak-anak kita itu punya aktivitas keluar.
Ketika pulang kita khawatir. Jadi di rumah pun tidak menjamin kita ini damai. Kita bergereja itu pun juga kita kadangkala tarik ulur untuk melaksanakan ibadah secara online ataupun onsite atau pertemuan. Kita berpikir, dan ini kadangkala mengaburkan kedamaian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus Kristus damai sejahtera kita. Ini perlu kita kuatkan dalam hidup kita, supaya sungguh dalam situasi apapun Yesus Kristus itu sumber damai kita. Terlebih dengan keluarga kita, anak-anak kita. Jadi benar ketika kita punya anak kita baptiskan, kita punya anak kita tuntun, ketika dewasa mereka sidi mengakui percaya, dan kita sudah bersama-sama menyaksikan orang tua dan anak-anak muda yang memelihara kedamaian yang berasal dari Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita terima menunjukkan bahwa memang Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Pada waktu itu banyak orang yang mengikut Kristus, dan Kristus sebenarnya kepingin istirahat dengan para murid. Namun karena ketahuan orang banyak pun tetap mengikut. Di sini Tuhan Yesus tidak marah. Di sini Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Tetapi kita bisa melihat dari ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergerak hatinya. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, kita memiliki Kristus itu berarti ada jaminan damai dalam situasi apapun. Situasi sehat ataupun sakit, ada Kristus yang tergerak hatinya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Kemudian yang kedua, karena kita sudah menerima damai sejahtera dari Kristus, kita bertanggung jawab menjadi sarana damai sejahtera Kristus bisa diterima oleh sama kita. Dan saat ini saatnya gereja tidak diam dengan situasi yang berat bagi masyarakat. Gereja harus hadir menjadi sarana damai sejahtera Kristus di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan sapaan kepedulian kita. Mari saudara-saudara, khususnya yang baru saja membaptiskan anak dan pemudi-pemudi yang baru saja sidi, rasakan betul damai sejahtera Kristus. Kristus mesti memampukan saudara-saudara, Bapak Ibu yang membaptiskan anak, untuk memenuhi kebutuhan anak, tidak hanya material tapi juga spiritual. Bagaimana anak ini dewasa di dalam imannya. Untuk yang baru saja sidi, mari tunjukkan kedewasaan imanmu. Tunjukkan bahwa damai sejahtera Kristus ada di dalam hidupmu, supaya kamu pun menjadi sarana damai sejahtera bagi sesama. Tuhan berkati saudara-saudara. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita terima dasar persembahan yang diambilkan dari Amsal 11
ayat yang ke-24 dan ke-25. Amsal 11 ayat 24 dan ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Demikian dasar persembahan, dan mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan puji dan syukur kami, oleh karena kasih, karunia dan anugerah-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan sucikan. Tuhan berkati pula bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Bapa di surga, kami juga akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA grup Jemaat GKJ Pedan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.